Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Good morning students. How are you today? Farida, hope you are always fine. Oke, ketemu lagi dengan pembelajaran bahasa Inggris hari ini dengan tema yang berbeda. Untuk hari ini kelas 8, materi selanjutnya adalah tentang expressing ability and willingness. Kita simak pada gambar. Di sini ada percakapan antara dua orang, yaitu Dion and Jane. Jane bilang dan bertanya, "Dion, can you make a pizza?" Dion menjawab, "No, I can't." "How about you, Jane? Can you make it?" Yang artinya, Dion menjelaskan bahwa dia tidak bisa membuat pizza. Dia menjawab, "No, I cannot." "How about you, Jane?" Dia bertanya kembali. "Bagaimana dengan kamu, Jane? Can you make it?" Apakah kamu bisa membuatnya? Lalu Jane menjawab, "Yes, I can." Ya, aku bisa. You just need to buy the dough and only spread the tomato, sauce, sausage, broccoli, and cheese. Dia menjelaskan di sini bahwa membuat pizza hanya membutuhkan adonan dan hanya menambahkan tomat, saus, sosis, brokoli, dan keju. Kita simak lagi gambar selanjutnya. Hi guys, I am Lee Jong-un. Halo teman, aku adalah Lee Jong-un. Dia menjelaskan di sini apa saja yang dia bisa. I can sing. I can play an acoustic guitar. Aku bisa bernyanyi. Aku bisa bermain gitar akustik. I can also play the guitar while singing. Aku juga bisa memainkan gitar sambil bernyanyi. I will sing a song, Snowman. I hope you will enjoy my performance. Jadi anak-anak, di sini Lee Jong-un menjelaskan bahwa dia bisa bernyanyi, dia bisa bermain gitar akustik dan lain sebagainya. Jadi kata can di sini menunjukkan kemampuan dia. Akan Bu Farida jelaskan di sini. Jadi penggunaan can dan could untuk menyatakan kemampuan atau hal yang bisa. Can artinya sendiri adalah bisa atau dapat atau mampu. Jadi untuk menyatakan kemampuan ada dua yang bisa kalian gunakan, yaitu menggunakan can dan menggunakan could. Kita lihat contoh menggunakan can. Pattern atau bentuknya adalah subject plus can plus verb 1. Kita lihat di sini, subjek adalah I, you, they, we, he, she, it. Jadi harus kalian ingat bahwa subjek ada 7. I, you, they, we, he, she, dan it. Contoh kita masukkan ke dalam kalimat. I can swim in the sea. I di sini adalah subjek. Can menyatakan kemampuan dan swim adalah verb 1 atau kata kerja bentuk ke-1. Contoh yang kedua menggunakan could. Bentuknya juga sama. Subjek plus could plus verb 1. Contoh, Ria could speak 3 languages before he was 10 years old. Bedanya, kalau can itu dipakai untuk saat ini, tapi kalau could menyatakan sesuatu yang bisa kalian lakukan, tapi ketika dari dulu. Jadi contoh di sini, bedakan dengan can dan could. Di sini, Ria could speak 3 languages. Ria bisa berbicara 3 bahasa before he was 10 years old, sebelum dia berumur 10 tahun. Jadi di sini, Ria sudah bisa berbicara 3 bahasa sebelum dia umur 10 tahun. Jadi could di sini menyatakan kemampuan Ria
sebelum saat ini, atau kemampuan Lia itu sudah ada sejak dulu. Di sini contoh-contoh untuk mengekspresikan kemampuan. Jika kamu ingin menanyakan kemampuan kepada teman kamu atau lawan bicara kamu, bisa menggunakan can you, yang artinya bisakah kamu, are you good at, apakah kamu baik atau mampu dalam, is he able to, apakah kamu bisa atau mampu dalam, dan lain sebagainya. Bagaimana cara menjawabnya? Di sini adalah responding ability atau menunjukkan kemampuan kamu. Jika kamu bisa atau mampu, contoh ada teman kamu yang bertanya, can you swim? Apakah kamu bisa berenang? Lalu kita, jika bisa, maka kita bisa menjawabnya dengan I can. Aku bisa. I am able. Aku mampu. I feel capable. Aku mampu dalam, dan lain sebagainya. Nah, namun jika kamu tidak bisa, maka kamu bisa menjawab I cannot. Aku tidak bisa. I am hopeless. Aku tidak mampu. I am not good at. Aku tidak baik dalam, dan lain sebagainya. Di sini adalah contoh-contoh untuk menunjukkan ketidakmampuan. Untuk bab ini, Bu Farida harap kalian. Kita beralih ke bab yang selanjutnya, yaitu expressing willingness. Expressing willingness adalah mengungkapkan kemauan. Jadi berbeda. Kalau tadi can itu adalah menunjukkan kemampuan, kalau willingness adalah mengungkapkan kemauan. Kita lihat pada contoh. I will join the futsal club. Aku akan bergabung dengan klub futsal. Atau juga bisa contoh lain, I will go to Africa next month. Aku akan pergi ke Afrika bulan depan. Pattern, bentuknya. Untuk menunjukkan kemampuan ada dua bentuk. Yang pertama adalah menggunakan will. Subject plus will plus verb 1 atau verb 1. Subjek tadi sudah Bu Farida jelaskan ada 7. I, you, they, we, he, she, dan it. Pattern pertama kita masukkan ke dalam sebuah kalimat. I will sing a Korean song. I di situ adalah subjek, will di situ menunjukkan kemauan, dan sing adalah kata kerja atau dalam bahasa Inggris yang dinamakan verb 1. Pattern yang kedua, bentuk yang kedua untuk menunjukkan kemauan bisa menggunakan would. Bentuknya adalah subject plus would plus verb 1. Contoh dalam kalimat, I would swim in the Swan Lake last month. Aku akan berenang di Swan Lake bulan lalu. Nah, kita lihat bedanya jika menggunakan will untuk sesuatu yang terjadi pada saat ini, tetapi jika menggunakan would menunjukkan kemauan tapi yang sudah terjadi atau yang sudah lampau. Contoh pada kalimat ini, aku akan berenang di Swan Lake bulan lalu. Jadi Bu Farida harapkan kalian semua mengerti ya penggunaan can, could, will, dan would. Bu Farida akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk selalu sholat 5 waktu, belajar yang giat, tetap jaga kesehatan, serta harus hormat dan patuh pada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.